Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita berjumpa dengan bab puasa. Puasa yang pada kali ini kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Anda bisa sempurna dari awal hingga akhir dan mendapatkan titel muttaqin. Anak sekalian, puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-aidu minal khayt aswati minal fajri." Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Umar qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aqbalal lailu wa adbarun naharu wa ghabatis syamsu faqad aftara shaim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya telah datang waktu berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Anak sekalian, puasa sendiri ada beberapa, yakni ada 4 macam puasa ya. Pertama, yakni puasa wajib. Seperti apa? Puasa wajib bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nadar ya. Ini hukumnya wajib. Puasa Ramadan yakni puasa yang telah diwajibkan pada kita semua, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Surat Al-Baqarah ayat 183 184. Kemudian puasa Ramadan sendiri mempunyai banyak hikmah anak-anak. Di dalamnya ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar, dan hikmah-hikmah yang banyak yang lainnya. Kemudian puasa wajib yang kedua puasa kafarat, yakni kafarat ini sebuah denda ya, puasa denda, puasa kafarat. Dan ketiga puasa nadar ya. Puasa nadar itu contohnya, jika saya lulus sekolah dengan nilai cum laude maka saya akan berpuasa. Maka ketika Anda memiliki lulus secara cum laude, maka Anda wajib menjalankan nadar panjenengan. Anak-anak sekalian, yang kedua puasa sunat. Puasa sunnah itu ya puasa yang hukumnya sunnah, jika dijalankan mendapatkan pahala, jika tidak dijalankan tidak mendapatkan dosa. Banyak sekali contohnya anak-anak puasa sunnah itu. Ada puasa Senin Kamis ya, Senin Kamis. Ada puasa macam-macam ya, ada puasa 6 hari di bulan Syawal ya, ada puasa Muharram dan lain-lain sebagainya. Kemudian 3 puasa makruh ya, puasa makruh jenis-jenisnya. Yang 4 puasa haram. Puasa haram yakni puasa pada tanggal 1 Syawal, itu diharamkan berpuasa. Yang kedua puasa pada tanggal 11, 12, 13 pada hari raya haji. Itu juga karena pada hari itu hari tasyrik, yakni hari-hari yang dilarang berpuasa. Kemudian lanjut syarat wajib puasa.
Syarat wajib puasa yakni yang pertama berakal ya. Pertama berakal. Yang kedua balik ya. Anak-anak yang belum balik maka belum wajib berpuasa. Dan yang ketiga kuat berpuasa. Artinya kuat berpuasa itu tidak dalam keadaan sakit atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Anak-anak sekalian, kemudian lanjut syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasanya menurut agama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan yang ketiga suci dari darah haid dan darah nifas. Yakni darah haid itu darah kotoran, sedangkan darah nifas darah sehabis melahirkan. Orang yang haid atau nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha atau membayar pada puasa yang tertinggal itu secukupnya. Artinya secukupnya ia meninggalkan puasa tersebut. An Aisyah kuna nu'maru biqada'i shaumi wal anu'maru biqada'i shalah. Dari Aisyah ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha sholat. Yang keempat, syarat sah puasa dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan haji ya. An Anas ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumul khamsati ayamin fi sanati yaumal fitri wa yaumun nahri wa thalathi ayamin tasyrik. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa 5 hari dalam 1 tahun. 1 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya haji, 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Anak sekalian lanjut rukun puasa atau fardunya puasa. Rukun puasa itu ada 2. 1 niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Kalau Ramadan, puasa Ramadan, yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yajmi isyami qabla fajri fala siyamu lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Riwayat 5 orang ahli hadis. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh berniat pada siang hari asal sebelum zawal atau matahari condong ke barat ya. Dari Aisyah, ia berkata, pada suatu hari sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah saya. Beliau bertanya, adakah makanan padamu? Saya menjawab, tidak ada apa-apa. Beliau lalu berkata, kalau begitu baiklah, sekarang saya puasa. Kemudian pada hari lain beliau datang pula. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah kue haisun. Beliau berkata, mana kue itu? Sebenarnya saya dari pagi puasa. Lalu beliau makan kue itu ya. Riwayat jamaah ahli hadis kecuali Bukhari. Kemudian yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Itu rukun puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 6 perkara. Yang pertama, makan dan minum tentu. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-aidu minal khaytil aswadi minal fajr.
Makan, minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja misalnya lupa, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja. Sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Tapi jika disengaja, maka membatalkan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqama 'amdan falyaqdi." Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha puasanya. Dan barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Ketiga, bersetubuh. Uhillat lakum lailas syam ar-rafathu ila nisaakum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Laki-laki yang membatalkan puasa dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. Kafarat ini ada 3 tingkat. Yang pertama, memerdekakan hamba. Yang kedua, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan yang ketiga, kalau tidak kuat puasa, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, tiap-tiap orang 3/4 liter. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, halaktu ya Rasulullah." Qala, "Wa ma ahlaka?" Qala, "Waqadtu ala mar'ati fi Ramadan." Qala, "Hal tajidu ma ta'tiku raqabatah?" Qala, "La." Qala, "Hal tastati an tasumu syahraini mutatabi'aini?" Qala, "La." Qala, "Hal tajidu ma tut'imu sitina miskinan?" Qala, "La." Thumma jalasa fa'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamarun. Qala, "Tasaddaqa bihada." Qala, "Fahal ala afqara minna?" Wallahu ma baina la bataiha ahlul bait al-ahwaju ilaihi mina fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bat yabuhu wa qala, "Idhab fat'imhu ahlaka." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Celaka saya ya Rasulullah." Nabi besar sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah yang mencelakakan engkau?" Jawab laki-laki itu, "Saya telah bersetubuh dengan istri saya pada siang hari Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sanggupkah engkau memerdekakan hamba?" Jangankan. Jawab laki-laki itu, "Tidak Rasulullah." Berkata, "Kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." Kata Rasulullah SAW, "Adakah engkau mempunyai makanan guna memberi makan 60 orang miskin?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." Kemudian laki-laki itu duduk, maka diberikanlah orang kepada Nabi SAW. Ya, diberikan orang kepada Nabi SAW sebakul besar berisi kurma. Rasulullah SAW berkata, "Sedekahkanlah kurma itu." Kata laki-laki itu, "Kepada siapakah?" "Kepada yang lebih miskin dari saya." "Demi Allah, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih memerlukan makanan selain dari kami seisi rumah." Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga terlihat gigi serinya, dan beliau berkata, "Pulanglah, berikanlah kurma itu kepada keluargamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ceritanya. Kemudian yang membatalkan puasa yang keempat, keluar darah haid atau kotoran atau nifas atau darah sehabis melahirkan. Kemudian yang kelima, gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, maka batalah puasa. Tiba-tiba enak-enak puasa, kemudian gila,
maka puasanya batal. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani pada karena bermimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Selanjut anak-anak, boleh berbuka. Nah, siapakah orang-orang yang boleh berbuka puasa atau membatalkan puasa? Orang yang diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sakit apabila tidak puasa berpuasa, atau apabila berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah atau akan melambatkan sembuhnya menurut keterangan yang ahli dalam hal itu, yakni dokter. Maka orang tersebut boleh berbuka dan ia wajib mengqadha apabila sudah sembuh. Sedangkan waktunya adalah sehabis bulan puasa nanti. Kedua, orang yang dalam perjalanan jauh sekitar 80,640 km boleh berbuka, tapi ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut. Ketiga, orang tua yang sudah lemah, tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya, atau karena memang lemah fisiknya, bukan karena tua, maka ia boleh berbuka. Dan ia wajib membayar fidyah sedekah tiap-tiap 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu, makanan yang mengenyangkan pada fakir miskin. 4. Orang hamil dan orang yang menyusui anak. Kedua perempuan tersebut, kalau takut akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka dan mereka wajib mengqadha sebagaimana orang yang sakit. Kalau keduanya hanya takut akan menimbulkan mudarat terhadap anaknya, atau takut guguran atau kurang susu yang dapat menyebabkan si anak kurus, maka keduanya boleh berbuka serta wajib qadha dan wajib fidyah, memberi makan fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter. Keterangannya adalah ayat di atas dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafirus shaum wasyatru sholati wa 'anil hubla wal murdi'is shaum. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sungguhnya Allah telah memaafkan setengah dari sholat dari orang musafir dan memaafkan pula puasanya, dan dia memberikan kemurahan kepada wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui. Riwayat 5 orang ahli hadis. Anak sekalian, kemudian kita lanjut, yakni sunnah puasa. Jika Anda melakukan puasa, maka ada sunnahnya dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin matahari sudah terbenam, yakin wis maghrib ya. Kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis, bisa kurma, bisa air atau sesuatu yang manis. 3, berdoa sewaktu berbuka. Buka puasa sebelum makan, kemudian sebelum minum berdoa dulu. Keempat, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa. 5. Mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar ya. Kemudian yang keenam, memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang puasa, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tidaklah kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa ya. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kapankah sedekah yang lebih baik? Jawab Rasulullah SAW, sedekah yang paling baik ialah sedekah pada bulan Ramadan. Terakhir, nomor 8, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari atau belajar atau mengajar
karena mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, tadi puasa wajib, sekarang puasa sunnah. Puasa yang disunahkan itu ada 6 macam. Pertama, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ya. Hitungnya dari mulai hari kedua ya anak ya. Hari pertama kan dilarang berpuasa. Boleh puasanya mulai hari kedua sampai seterusnya. Kemudian 2 puasa hari Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 bulan haji, kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunatkan atasnya. Ketiga, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, ya, puasa sunnah. 4, puasa bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Sedangkan keenam, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Komariah atau tahun Hijriah. Anak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian apa sih hikmahnya? Hikmah puasa? Puasa hikmahnya 1, tanda terima kasih kepada Allah. Karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya, ya. 2, didikan kepercayaan, ya. Dan yang ketiga, didikan perasaan belas kasih terhadap fakir miskin, karena seorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan, hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan ngilunya perut dan kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian akan timbul perasaan belas kasih dan suka menolong fakir miskin. Yang keempat, guna menjaga kesehatan. Sumu tasihu, maka berpuasalah agar kamu sehat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.